Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 23 Desember pukul 18 lewat 55 menit. Gue mau bahas Adi karena gini guys. Adi ini ramai juga diperbincangkan ya, terutama kalau gue ngelihat di streamnya Stockbit ya. Setiap hari dalam beberapa hari terakhir ini ya, dia turunnya lumayan karena kan sebelumnya dia sempat menyentuh angka 10.000, kemudian turun sekarang menyentuh angka 7.600. Nah, kalau misalkan rame di stream, kemudian banyak orang yang akhirnya wah gua rugi nih, nyesel gua nggak taking profit, atau nyesel gua beli di harga pucuknya si Adaro andalan Indonesia ini waktu harganya 10.000. Jadi gini guys, menurut gua itu adalah hal yang apa ya, lu karena mungkin ya, lu melihat banyak orang berkomentar, akhirnya jadi stres sendiri. Akhirnya karena lu ngelihat orang yang berkomentar jadi stres, akhirnya lu jadi merasa salah langkah karena terlalu banyak melihat komentar orang. Karena gini guys, ketika lu berinvestasi terlalu banyak mendengar ocehan orang, itu juga nggak baik loh guys. Akhirnya bisa mempengaruhi psikologis lu. Tapi yang mau gue bahas gini, ada roh andalan Indonesia. Ini pernah gue bahas ya guys. Pernah gue bahas. Dan kalau misalkan ditanyakan, ada roh andalan Indonesia kenapa turun terus dari harga tertingginya sekitar 10.000? Nggak cuman ada roh andalan Indonesia guys. Coba lu lihat tuh NTR 25.000, ITMG turun, ya kan? Kemudian apa, IPCC sempat turun ke harga 6 500 apa 500 tuh. Gue lupa IPCC. Turun ke 600 ya, 600 ya. IPCC berapa sih? Gue lupa deh. Gue lagi megang aja IPCC, jadi nah, dia turun ke harga 685. MPMX yang tadinya berada di angka 1000. BBCA, inget BBCA itu sempat menyentuh angka 10.500-an, 10.400-an. Sekarang turun lagi ke bawah 10.000. BBRI. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah kenapa saham AADI turun terus, ya karena sebenarnya nggak cuma saham AADI aja yang turun terus, guys. Semua saham, hampir semua saham yang fundamentalnya, bahkan yang fundamentalnya bagus, juga turun gitu. Cuman ini karena rame aja, baru IPO, sempat ramai diperbincangkan, sempat hype, dan karena turun akhirnya jadi rame, banyak yang ribut gitu. Tapi yang jelas begini, ini gue udah pernah bahas Adi. Anggaplah si Adaro andalan Indonesia ini, karena dia kan infonya mau membagikan dividen dari tahun buku 2025. Dari tahun buku 2025 berarti terhitung dari bulan Januari 2025 sampai bulan Desember tahun 2025. Ya. Biasanya grupnya Adaro ini membagikan dividen interim dan dividen final. Nah, dia kan bagi dividen nih, kita bahas guys ya. Dia bagi dividen 2025 tahun buku 2025. Dan biasanya grupnya Adaro ini ada interim dan final. Ya, jangan lupa dia ada interim dan final. Nah, kalau misalkan terhitung tahun buku 2025 dari tanggal 1 Januari sampai Desember, berarti interimnya ini biasanya akan dilaksanakan di akhir ini guys, 2025. Finalnya 2026. Ya kan? Dipahami dulu satu-satu. Dia finalnya harusnya 2026. Pertengahan. Nah, biasanya grupnya Adaro itu membagikan dividen antara 40 sampai 45. 40 sampai 45 ini sebenarnya banyak digunakan template, kayak template perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita biasanya bagikan dividen payout ratio 40 sampai 45% kok gitu. Biasanya disampaikan di annual report gitu ya. Prakteknya memang ada yang lebih besar daripada itu. Kayak
Antam juga menyampaikan ya berkisar 30 sampai 45. Prakteknya terkadang bisa 60, bisa 100. Grupnya Astra juga terkadang bisa 50. Walaupun lebih sering memang 40. Nah, Adro juga sama. Biasanya DPR-nya, dividen payout rasionya itu ada di angka 40 sampai 45%. Ya, biasanya di angka 45%. Nah, sekarang gini guys. Adro setelah IPO, nah ini ya, dengan dilaksanakannya penjualan seluruh saham yang ditawarkan kepada dalam penawaran umum perdana saham ini, struktur permodalan dia jadi memiliki jumlah modal ditempatkan di setor penuh itu ada 7,786 miliar lembar saham. Ini langsung gue pakai data ini aja guys ya. Jadi gini guys, Adro itu punya EPS di semester 1 2024 di angka 1942. Kalau misalkan dia punya EPS 2000 aja ya, dan dia membagikan dividen payout rasio 40%, maka dividen per share-nya adalah 800 perak per lembar. Ini hitung-hitungan kasar. Kedepannya ya bisa iya bisa tidak. Tapi hitung-hitungannya kasar begini. Andai dia membagikan dividen payout rasio 40%, maka dividen per share-nya 800 per lembar yang akan dibagikan di interim dan juga di final. Dan gue melihat memang Adaro Andalan Indonesia ini nantinya akan menjadi ya perusahaan yang membagikan dividen. Dia bukan perusahaan yang kayak punya dalam jangka panjang. Dia udah fokus penjualan batu bara yang sebesar 50 juta ton, di atas 50 juta ton. Dan kalau gue memprediksi ini perusahaan ya tetap dia akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya siapa? Ya lu yang megang sahamnya Adi ini. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu Adro, kita belum dapat update-nya, memiliki Adi berapa. Kemudian Adaro Strategic Investment. Tetap gue akan memprediksi AAD ini adalah dalam tanda kutip perusahaan sapi perah, yang artinya dia akan membagikan dividen buat pemegang-pemegang sahamnya. Nah, andai dia membagikan dividen per share-nya 800 perak per lembar, ya, 800 perak per lembar, maka dengan harga sekarang aja dividen payout ratio 40%, yield-nya itu bisa di angka 10%. Nah, sekarang memang belum waktunya, guys. Belum waktunya. Jadi, masih jauh dari jadwal dia membagikan dividen kalau berdasarkan prospektus yang ada di Adaro Andalan Indonesia ini. Tapi, penurunan sahamnya ini bukan berarti membuat atau disimpulkan bahwa si AAD ini ya perusahaan jelek. Nggak bisa, guys, karena datanya membuktikan tidak demikian. Dengan lu bayangin kalau misalkan dia punya EPS 2000 aja, sekarang udah ngantongin 1900, guys. Ingat 1900 itu ada di semester 1 2024. Kalau misalkan EPS dia 2000, dia membagikan 800 perak per lembar, yield-nya bisa di angka 10%. 10% itu termasuk besar, ya. 10% termasuk besar. Nah, kenapa sahamnya turun? Ya karena memang belum momentum dia bagi dividen. Masih lama guys, sampai 2025 akhir kalau sesuai prediksi ya. Interimnya 2025 akhir. Masih lama, memang belum momentumnya. Dan saham-saham yang membagikan dividen gede, nggak cuman Adi aja, sekarang memang lagi turun. Kayak begitu. Jadi sekarang itu bukan saatnya menyimpulkan bahwa Adi ini tidak prospek dan ya gue udah rugi lah beli saham Adi. Bukan. Tapi dengan ramainya seperti ini, ya kalau memang lu mengincar dividennya, sekarang lu mulai beli cicil perlahan-lahan. Itu yang mau gue sampaikan. Jadi ya di saat orang lain ribut, ketika lagi turun ini sebenarnya lagi bagus untuk dibeli. Dan gak cuman Adi loh guys ya. Ingat, gak cuman Adi. Saham-saham lain banyak yang lagi roboh dan yang lagi harganya murah loh guys. Kayak termasuk tadi gue mention UNTR. UNTR sekarang 2.500. Itu kalau dia makin turun lagi, itu makin menarik loh. Tapi gue belum bahas UNTR aja sih. Nanti coba kita bahas UNTR ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.